Assalamualaikum. Halo semuanya. Tahukah kalian, selain menghadapi pandemi COVID-19, Indonesia saat ini juga sedang menghadapi masalah gizi buruk loh, khususnya stunting. Menurut WHO, stunting dapat menjadi masalah kesehatan masyarakat jika presentase angka stunting sama dengan atau di atas 20%. Berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI, pada tahun 2019, Menkes menyatakan bahwa telah terjadi penurunan dari tahun 2018 sebesar 30,8% menjadi 27,67%. Meskipun telah mengalami penurunan, stunting masih perlu diperhatikan karena persentase angkanya yang masih berada di atas standar yang telah ditetapkan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, yang merupakan pedoman istilah STANS dan Severely STANS. Klasifikasi penilaian status gizi berdasarkan indeks antropometri. Sesuai dengan kategori status gizi pada WHO, Child Growth Standard pada usia 0-5 tahun. Dan The WHO Reference 2007 untuk usia 5-18 tahun. Nilai Z-score kurang dari -3, standar deviasi dikategorikan sangat pendek. Nilai Z-score -3 kurang dari -2, standar deviasi dikategorikan pendek. Nilai Z-score -2, standar deviasi, +3, standar deviasi dikategorikan normal. Sedangkan nilai Z-score lebih dari +3, standar deviasi dikategorikan tinggi. Menurut WHO, stunting disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sanitasi yang tidak memadai, pendidikan pengasuh yang rendah, pemberian ASI yang tidak eksklusif, dan pemberian MPASI yang tidak memadai, yaitu meliputi makanan dengan gizi yang kurang, nutrisi dan energi yang rendah, jumlah makanan yang tidak mencukupi, dan pemberian makanan yang tidak responsif. Dampak stunting menurut WHO meliputi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak pendeknya yaitu peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak yang tidak optimal, serta peningkatan biaya kesehatan. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, postur tubuh akan lebih cenderung ketik dibandingkan teman seusianya, kapasitas belajar dan performa yang tidak optimal di masa sekolah, serta produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat beberapa upaya intervensi yang dapat dilakukan untuk menangani masalah stunting, yaitu 1. Pada ibu hamil, meliputi perbaikan gizi dan kesehatan ibu hamil merupakan cara terbaik dalam mengatasi stunting. Setiap ibu hamil perlu mendapat tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Kesehatan ibu hamil harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit. 2. Menerapkan 1. Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih. Dengan begitu bayi lahir melakukan inisasi menyusui dini atau yang disebut dengan IMD. 2. Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi air susu ibu atau yang disebut dengan ASI atau bisa disebut dengan ASI eksklusif. 3. Bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. 1. Mulai usia 6 bulan selain ASI, bayi diberi makanan pendamping ASI atau yang disebut dengan MPASI. 2. Bayi dan anak memperoleh kapsul vitamin A imunisasi dasar lengkap. 3. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang disebut dengan PHBS. Jika persentase angka stunting dapat diturunkan secara terus-menerus dan berada di bawah standar WHO, maka hal ini tentunya akan mengurangi masalah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun kalian, pemerintah, tokoh masyarakat, orang tua, petugas kesehatan, mari kita bergerak bersama untuk mencegah terjadinya stunting. Ayo
Ayo, pastikan anak-anak. Indonesia Maju.